Cabang A angkanya 12, 14, 16, 13, dan 15. Kemudian cabang B 15, 17, 14, 16, 15. Cabang C 16, 18, 20, 19, 17. Oke, silakan. Kalau yang udah cukup pakai emot aja kalau udah ya. Kalau udah ngetik di Excelnya, silakan pakai emotnya. Ini apa? Oke, Telat banget ya. ditunggu setengah menit lagi. Oke, 100% gitu kan ya. oke. Untuk yang sudah boleh emot aja. Emot jempol boleh. Sekali lagi, step pertama ini kita masih Excel versi manual, artinya kita memindahkan data yang udah teman-teman hitung di buku ke dalam Excel supaya sama-sama memvalidasi hitungan ya. Karena nanti bisa jadi nanti eh, mungkin yang agak harus teliti kalau kita datanya di tiap cabang itu berbeda sampelnya. Kadang-kadang sampelnya yang di sini 5, yang di sini cabang B mungkin 6, cabang C mungkin ada 7 sampel yang diambil. Misalkan kita mengambil minimal 30 responden ataupun mau pakai teorinya Slovin, kita bisa pakai itu di tiap Dayakolot, Bojong Soang misalkan ya sama Bale Endah itu punya data yang berbeda jumlah sampelnya. Nah, itu kita bisa pakai apa namanya? Tetap bisa kita pakai walaupun jumlah sampelnya berbeda. Oke, eh di sini ada beberapa latihan ANOVA yang tadi saya sebutkan, misalnya ini datanya tidak sama jumlah sampelnya, gitu ya. Ada data yang jumlah sampelnya sama. Pada kenyataannya, kita ketika mengambil sampel jumlah orangnya tidak mutlak sama. Tapi kalaupun kita mau ngukur, oh ya ambil aja sampelnya Dayakolot 10, Bojong Soang 10, Bale Endah 10, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau realnya, kita harus berkaca pada jumlah populasi yang realnya. Banyakan mana nih penduduknya? Kalau banyakan Dayakolot, ya berarti idealnya ambil sampelnya banyakan yang Dayakolot, misalkan seperti itu. Oke, tapi kita asumsikan dulu, cabang di masing-masing tempat ini jumlah sampelnya sama. Oke, sudah ya? Eh, aman ini? Oke, tes sound, sudahkah mengcopy semua data ini ke Excel? Sudah? Sudah, Ibu. Oke, sudah? Baru dua ya. Oke, soalnya kalau data data dasarnya nggak di copy, nextnya nanti kita akan susah untuk ngikutin stepnya. Oke. Untuk kelas 01 dan 02 yang join, materinya sudah saya sampaikan di kelas, tapi nggak apa-apa kalau mau ngulang lagi biar lebih apa namanya lebih ingat lagi gitu ya. Oke, aman yang lain? Ini tak ada suara ini. Suara boleh, emot boleh. Baru dua tiga orang yang beremot. Itu dikopikan atau ini nih? Saya Ngetik suruh ngetik sendiri. sendiri. Suruh ngetik Sengaja sendiri. ngetik sendiri karena datanya dikit. Kalau banyak Sih. boleh Ya, dikopiin. dikit cepet lah. Oke, nggak usah nulis soal, nggak usah nulis soal, nulis ininya aja. Nah, Nulis tabelnya aja. heeh. Alia tadi sudah, Cindy sudah, Firna udah belum? Sudah, Ibu. Oke, sip. Aurora udah belum? Maritza, Hafiz udah belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Udah, Bu.
Dah, oke. Kalau sudah, saya cek lagi yang nggak sekelas sama sekali. Hertanti, Hani, sudah belum? Sudah, Ibu. Oke, aman ya. Oke, sip. Isi ya. Ya. Oke, Hanan udah, Hanan? Visia, Hanan sudah? Udah, Bu. Oke, sip. Aksa sudah? Sudah, Bu. Nah, oke. Kalau begitu, oke ya, saya asumsikan semuanya sudah. Nah, apa itu ANOVA? Oke, ANOVA adalah kita melakukan, dalam statistika kan ada dua cara ya untuk mendekati populasi yang sebenarnya. Jadi kita ambil sampel untuk menyatakan kesimpulan dari sebuah populasi. Misalkan pagi-pagi mahasiswa itu senangnya sarapan apa? Kalau mahasiswa disurvei, mahasiswa TLU disurvei sebanyak misalkan 40.000 mahasiswa, itu nggak mungkin gitu ya. Sekali lagi waktunya nggak cukup, jumlah orangnya mungkin nggak cukup, terlalu banyak gitu ya. Tapi kita bisa dekati dengan sampel. Sedangkan statistika deskriptif, kita bisa ambil semua sampel tersebut untuk kita hitung, yang kita nyatakan dengan si populasi itu juga. Jadi sampel sama populasi sama kalau di deskriptif. Tapi kalau di inferensia, kita mendekati kesimpulan populasi itu dengan cara mengambil sampel, gitu ya. Nah, karena pada kenyataannya, sekali lagi, data itu sangat-sangat banyak. Nah, ada beberapa cara untuk mendekati populasi tadi. Yang pertama adalah dengan penaksiran. Penaksiran ini yang kemarin sudah dipelajari adalah penaksiran titik dan penaksiran selang. Yang kedua adalah dengan cara hipotesis. Hipotesis itu menduga dengan data yang cuma satu variabel, dua variabel, atau lebih dari dua variabel. Nah, untuk yang lebih dari dua variabel, kita menggunakan ANOVA, gitu ya. Karena ANOVA Analysis of Variance ini, kita akan melihat variansinya atau perbedaannya bisa jadi sangat berbeda antara cabang A, B, dan C, gitu ya. Nah, diasumsikan manajer ingin mengetahui rata-rata penjualan di tiga cabang toko, cabang A, cabang B, cabang C, gitu ya. Di mana cabang A dari 3 bulan terakhir itu datanya 5 bulan terakhir itu datanya ada yang 12 juta, 14 juta dan seterusnya sampai ke 17 juta dalam 5 bulan terakhir. Sampel bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima ya dari tiap-tiap cabang. Nah, pertanyaannya kita itu mau mengetahui apakah rata-rata penjualan di cabang A itu sama dengan cabang B, sama dengan cabang C, atau berbeda. Fungsinya buat apa sih ANOVA? Nah, kalau cabang penjualan A, B, dan C, misalkan rata-rata penjualannya sama, itu membuktikan bahwa oh ternyata manajer keuangan misalnya atau manajer penjualan berhasil menerapkan strategi di tiga cabang sehingga penghasilannya relatif sama gitu ya, pemasukannya relatif sama dari penjualan tersebut. Nah, tapi kalau dugaan berikutnya ternyata cabang A berbeda dengan cabang C, berbeda dengan cabang B gitu ya, B dengan C berbeda, maka kita bisa menyimpulkan, oh ternyata kalau penjualannya lebih kecil di A, strateginya apa nih untuk meningkatkan penjualan? Bentar. Oke, kita lanjut. Maaf ya, ada suara-suara tambahan di rumah. Kemarin soalnya pakai internet di kampus nggak stabil banget gitu ya, putus-putus mulu padahal nggak pakai video. Oke, eh, lanjut. Karena kita sudah belajar step ANOVA yang ada di PPT, ya, stepnya apa aja? Yang pertama kita menuliskan dulu dugaan awal kita atau hipotesis nol kita bahwa rata-rata di penjualan di tiga cabang tersebut di A, di B, di C itu sama aja. Nah, hipotesis alternatifnya bahwa ada perbedaan antara cabang A, cabang B dengan cabang C. Nah, kita tuliskan dulu langkah-langkahnya. Boleh kalian eh, step satunya H0-nya mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3. Kemudian H1-nya mu 1 tidak sama dengan mu 2, tidak sama dengan mu 3. Gitu ya, kalau kita terjemahkan dari PPT yang ini. Gitu ya. Oke, karena kita harus menetapkan hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Ya, hipotesis awalnya H0, hipotesis alternatifnya H1. Gitu ya. Oke, mungkin sampai sini saya anggap paham dulu ya, karena
kita akan lari ke hitungannya. Oke. Setelah itu jangan lupa di setiap penelitian pasti ada tingkat signifikansi atau kita menemukan tingkat kesalahan dalam penelitian kita atau tingkat ketidakyakinan kita gitu ya. Nah, kalau kita menerjemahkan satu min alfa adalah 90 gitu ya, atau dari 100% penelitian kita yakin 90% gitu ya, maka mungkin kita akan tidak meyakini penelitian kita tersebut di 10% gitu ya. Kalau kita meyakini di 95% bahwa apa yang kita lakukan sudah valid, step kita sudah valid, data kita sudah valid, si sampel kita sudah valid, kita menganggap 95% gitu ya, maka kita menetapkan nilai signifikansi atau si alpanya atau tingkat apa ya, mungkin bahasa kita tingkat kesalahan kita gitu ya. Alpanya di 0,05. Artinya satu min alfa sama dengan 95%, maka alfanya adalah 5%. Gitu ya. Nah, yang ketiga, karena di sini ada rumus ya, teman-teman, di sini ada rumus. Boleh tolong Excel apa PPT-nya sambil dibuka ya. Mana ya? Rumus. Nah, teman-teman menghitung meng-screenshot ya, men-screenshot rumusnya dulu. Idealnya mah nulis equation, tapi kita screenshot aja rumusnya. Ini kita simpan di mana ya? Simpanlah di Excel-nya dulu lah ya. Simpan di Excel-nya dulu. Oke, screenshot rumus-rumus ini supaya kita eh, menerjemahkan rumus ini dalam hitungan Excel tuh nggak bingung, gitu ya. Oke, SSB, SSW nanti menghitung F hitungnya nanti kita copy juga gitu ya. Oke, saya balik lagi. Silakan ini cabang A, cabang B, cabang C, teman-teman bikin eh, sebelum kita menghitung SSB-nya apa namanya? Between grupnya sum square between. Nah, SSB sum square between varian itu nanti teman-teman hitung dulu rata-ratanya silakan. Cabang A, cabang B, cabang C, ini semua hitung rata-ratanya. Silakan. Di average dulu. Oke, rata-rata A berapa? Rata-rata B. Nggak usah ngitung satu-satu ya. Oh, mungkin saya perlu ini ya, perlu bantu versi kosongan dulu ya. Oke, kita punya data ini. Oke, tugas kita yang pertama adalah teman-teman sebelum menghitung si rumus ini, nah kita coba pindahkan ke sini ya. Nah, rumus ini kan perlu kita tahu hasilnya nanti seperti apa. Nah, terjemahannya adalah kita perlu tahu dulu X I barnya berapa, X bar totalnya berapa, X rata-rata di tiap cabang berapa, X rata-rata di semua total cabang berapa, gitu ya. Oke, itu. Nah, kita perlu cari tahu rata-ratanya dulu dari tiap cabang. Oke. Nah, sudah dapat ya. Kita tarik, sorry. Kita tarik. Nah, sambil mastiin dari tiap hitungan, oh average-nya segini, dari tiap hitungan ini average-nya segini. Gitu ya. Sudah? Ini kalau nggak ada suaranya ngeri juga ya. Takut nggak ngerti yang pertama. Takut yang kedua ketinggalan gitu ya. Nah, kalau saya bilang X bar, ngerti ya maksudnya ya. X rata-rata maksudnya ya. X rata-rata. Bar itu rata-rata. Oke, jadi kita akan dapatkan X barnya di tiap kelompok adalah segini. Oke, ada 14 untuk cabang A, 15,4 untuk cabang B, dan 18 untuk cabang C. Oke, kalau ada yang kelewat, ada yang nggak ngerti, ada yang bingung, boleh langsung potong aja ya. Jadi langsung ngomong aja. Jangan pakai chat, saya nggak bisa baca chat kalau lagi nerangin ya. Jadi langsung ngomong aja. Oke. 14, 15,4, dan 18. Kita sudah mendapatkan XI bar di tiap-tiap cabang. Cabang A sudah, cabang B, cabang C sudah. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita harus menghitung rata-rata total dari semua cabang. Oke. Nah,
Rata-rata total itu seperti apa? Kita menghitung average-nya semuanya. Ya, ini saya copy dulu karena saya udah nulis, jadi saya nggak nulis lagi ya. Nah, total keseluruhannya, oke, kita average ada aja dari yang di atas. Wah, ini ke, nah, 15,8. Bu, kalau langsung average dari sini boleh nggak? Dari semua cabang langsung boleh aja gitu ya. Sama aja hasilnya, gitu ya. Oke. Atau kalau kalian lihat di bagian bawah ini, kita kan suka narik apa angka ya. Kita akan bisa lihat langsung average-nya di bagian paling bawah. Average 15,8. Nah, berarti udah sama ya, 15,8. Oke, sampai sini aman? Aman, aman? Aman, Bu. Oke, siap. Sudah menulis ya rata-rata yang ini. X bar ini. Kita sudah dapat angka masing-masing cabang. X I bar atau X rata-rata di tiap cabang. I itu menunjukkan cabang A, I itu menunjukkan cabang B, I itu menunjukkan cabang C, gitu ya. Dikurangi dengan X bar yang total di semua cabang. Lalu apa peran SSB ini? Nanti dia menghitung, ini kan menunjukkan jumlah ya. Jumlah itu berarti kita harus menghitung di masing-masing cabang A, cabang B, cabang C, baru kita total. Namanya juga sum, ya. Sums of square between. Ya, oke. Ini kalau apa namanya eh, jumlah sampel kita sama, sorry, saya balik ke sini. Jumlah, coba saya mau tanya sama siapa ya? Rahendra ada Rahendra? Halo, Rahen? Ada Bu, Oke, jumlah sampel di cabang A berapa? jumlah sampel. Cabang A ada berapa sampel? Nah, Ini lihat di layar aja. Berapa Rahen? 60 Bu. Di cabang A ada berapa sampelnya? Banyak kali. Banyak. 55. Nah, 5. Oke. Oh 5. Iya, jumlah N. Nanti N ini Oh sebagai jumlahnya. penghitung. Heeh. Nah, itu. Ya, begitu juga dengan cabang B 5, cabang C 5, gitu ya. Nah, ini akan kita terapkan untuk penghitung SSB. Oke. Oke. Nah, ini 41,2 hasilnya ya. Nah, rumus ini kita masukkan ke Excel-nya. Oke, masukin dulu satu-satu. Jadi arti dari sigma ini atau dari sum ini adalah kita menjumlahkan ini masing-masing. Oke, N-nya 5. XI min X bar itu berapa? Kita ambil dulu data ini dikurang total keseluruhan. Oke, hasilnya segini ya. Kita tarik aja ya. Mastiin, nih salah ya. Karena ini salah, kita kunci dulu. Dolar X, dolar. Nah, sorry, salah dolar. Dolarnya yang ini. Dolar, salah. Ah, ini harusnya C berapa sih? B8 ya. Oh, ini yang dikunci gimana sih? Ah, dah. Oke. Jadi rata-rata di tiap cabang dikurangi X bar total hasilnya minus 1,8. Rata-rata di cabang B dikurangi cabang totalnya hasilnya minus 0,4. Rata-rata di cabang C dikurangi rata-rata total itu hasilnya 2,2. Nah, kita belum selesai. Kita baru menghitung yang kurungan. Sedangkan kita fungsinya adalah dikuadratkan. Namanya juga square. Square itu kuadrat, gitu ya. Oke, kita kuadratin. Mau pakai pangkat 2 yang ada di keyboard boleh, gitu ya. Silakan aja. Nah, udah dapat ya?
Sudah dapat semuanya. Ini baru menghitung yang sebelah sini. Sekarang kita kalikan dengan yang ini, yang N. Berarti kita kalikan ini dikali, sorry, biar berurut. Ini dikali, nah, oke. Kita dapati ini dikali, dikali. Nah, oke, masing-masing sudah. Maka tugas dari sigma adalah menjumlahkan semuanya. Oke, maka rumus SSB-nya akan kita capai di sini. Ini ya, kita zoom aja ya dari sini sampai sini. Oke, maka SSB-nya 41,2. Ibu mau tanya, Ya, boleh. tadi yang 16,2 itu dapat dari mana, Bu? Oke. 16,2. Iya, Bu. Nah, kalau saya kasih begini, jawabannya apa? Oh, iya, iya. Apa, apa, apa? 5 dikali 3,24. Oke, 3,24 dapatnya dari mana? Aman? Bisa? Aman. Oke, Kasih, Bu. ya sama-sama. Ini saya versi males ngetik ya. Jadi kalau ngetik X I bar saya harus pakai simbol, saya nyari dulu. Tapi kalau apa? Saya screenshot. Nah, kerjain dulu di sini ya. Nah, square-nya kerjain dulu. Kalau sendirian masih bisa ngetik, tapi kalau di waktunya terbatas nggak cukup kayaknya. Nah, ini ya. Untuk X I min X total kita dapatkan minus 1,8. Kalau dikuadratin jadi segini. Kalau dikali dengan N-nya kita akan dapatkan segini hasilnya. Oke. Saya kopiin dulu step ANOVA-nya ya. Ya, ya, ya. Oke. Sudah aman SSB-nya segini? Oke, rumus ini tadi kita sudah dapatkan SSB-nya. Oh iya, SSB itu buat apa sih? Nah, teman-teman, SSB itu kita review materi lagi ya. SSB itu adalah step untuk menghitung di sini. Untuk mendapatkan F statistik alias perhitungan ANOVA untuk yang tiga cabang tadi, kita membutuhkan nilai MSB mean square between dengan mean square within. Jadi di antara semua cabang dibandingkan dengan within di dalam cabang itu sendiri. Nah, untuk mendapatkan MSB dengan MSW, kita perlu data apa? MSB itu butuh data SSB. Ya kan? Masih ingat ya, mudah-mudahan ya. Untuk mencari data MSW, kita butuh data SSW, gitu ya. Jadi pertama kita untuk mendapatkan F stat tadi, kita pertama ngitung SSB dulu, sum square between, gitu ya. Kemudian eh, atau penjumlahan kuadrat dari tiap cabang tadi. Kemudian sum square within itu di masing-masing cabang. Kemudian kita baru menghitung MSB dengan MSW, gitu ya. Nah, step pertama kita menghitung SSB sudah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh sambil jalan ya.
Oke, kita dapatkan SSB. Nah, step berikutnya setelah mendapatkan SSB adalah kita menghitung SSW. Nah, SSW kita copy dulu rumusnya yang di PPT ya. PPT ada SSW. Mana? Nah, ini. Silakan teman-teman copy yang di slide untuk rumus SSW-nya. Screenshot lah ya. Terus pindahin ke Excel-nya biar gampang. Nah, ini tadi SSB-nya udah. SSW-nya. Nah, untuk menghitung step SSW, kita perlu mendapatkan data apa saja. Oke, saya izin copy lagi dari cabang ini, biar gampang ya, biar nggak bolak-balik ke atas. Oke, cabang A, cabang B, cabang C. Kalau ada yang tertinggal, bilang aja ya. Oke, sebelum kita menghitung SSW, kita tadi mengcopy dulu datanya. Nah, SSW itu di tiap cabang, ya, cabang A, cabang B, cabang C, kita punya data. Cabang A 12, 14, 16, 13, dan 15. Nah, rumus dari cabang XIJ dikurang XI, nah itu apa sih gitu ya. Nah, kita perlu tahu dulu nilai di masing-masing cabang seperti ini. Nanti secara total kita akan menghitung kalau secara penjumlahan tuh 12 dikurangi rata-rata yang 14 ya dengan dirinya sendiri gitu ya. Terus ditambahkan dengan 14 kurangi 14, 16 kurangi 14, 13 kurangi 14, 15 kurangi 14, terus 15 kurangi 15,4 sampai 17 kurangi 18 gitu ya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan hasil ini gitu ya. Oke. Tapi ingat ini udah dikuadratin gitu ya. Kita mungkin step by step supaya nggak dikuadratin dulu ya. Oke. Kalau ini udah dikuadratin. Pertama, sekali lagi yang 14, 15 sama 18 rata-rata tadi kita copy aja dulu ya. Average masing-masing. Kita hitung ulang lagi aja biar gampang. Biar nggak usah naik-naik ke atas. Oke. 14, 15,4 dan 18. Oke, sudah? Oke, Cindy udah, Sin? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, kita mau menghitung XIJ min XI. Tapi belum dikuadratin dulu ya. Oke, saya simpan dulu di sini. Nilai di cabang A, sampel di cabang A dikurangi si 14 tadi, hasilnya berapa? Gitu ya. Nah, karena kita mau kebawahin untuk cabang A, B, C. Oke. Nah, ini ya. Maka ini kita kunci dulu yang 14 karena kita mau mengurangi dengan angka 14 tadi. Kita kunci dulu. Terus kita tinggal tarik ya. Nah, kita akan dapatkan 14 dikurangi 14, 0. 16 dikurangi 14, 2. 13 kurangi 14 minus 1. 15 kurangi 14, 1. Nah, kalau mau ngecek jawabannya sama nggak dengan di PPT, silahkan dicek di PPT-nya. Oke, untuk cabang B ini berbeda karena nilai average-nya berbeda. Jadi kita kalau mau narik eh, angka ininya beda belakangnya. Kita ganti aja ini jadi C ya. Oke, 15 kurangi 15,4, 16 kurangi 18. Oke. Oke. Kita akan mendapati nilai di masing-masing cabang itu di within di dalam cabang itu adalah minus 2, 0, 2, dan seterusnya sampai minus 1. Sekali lagi itu untuk menghitung apa? XIJ min XI bar.
bar itu tadi adalah di masing-masing cabang. Kenapa I gitu ya? Karena cabang A. Kenapa I? Karena cabang B. Kenapa I? Karena cabang C masing-masing. Within. Kemudian XIJ itu artinya apa? Di cabang I, oke, hingga nanti cabang J. Hingga ke bawah, sorry. I itu di masing-masing cabang A dari mulai pertama sampai kelima. Oke, cabang terakhir. Oke, saya copy dulu ini untuk mencari yang belum kuadrat ya, biar nggak bingung apa maksudnya. Nah, kemudian karena tugas berikutnya adalah mengkuadratkan, maka kita tinggal ya dikuadratin aja. Ya, ini sebenarnya saya nggak mau step by step, tapi nggak apa-apa lah ya. Eh, apa? Biar nggak ini aja, biar ini dikuadratin. Dah, oke, dapat ya. Ini dikuadratin, dan seterusnya. Dah, dikuadratin, oke. Terus angkanya kita dapat sampai bawah. Sebenarnya narik gini tuh butuh tambahan waktu sekian detik. Kita bisa klik 2 kali aja selesai. Klik 2 kali, dah selesai. Oke, kita udah dapetin yang eh, kuadrat. Nah, oke. Sampai sini aman? Masih aman? Karena ada cara singkat nanti kalau kita udah nginstal add-in ya, add-onnya Excel. Tapi jangan nunggu yang itu. Kita harus tahu step by step kita ngitung rumus ya. Oke, sudah. Kalau sudah, hmm, kita akan menjumlah yang pertama, kemudian menjumlah yang kedua. Oke. Nah, kalau sudah mendapatkan data masing-masing cabang, tugas kita adalah menjumlah untuk yang di dalam dulu. Oke, kita jumlahin dulu untuk yang cabang A berapa, kemudian cabang B dan cabang C kita jumlahin. Nah, kita dapat sumnya di sini ya. Oke, si si rumus yang sum di dalam ini adalah penjumlahan dari 4 tambah 0 tambah 4 tambah 1 tambah 1 hasilnya 10. Begitu juga dengan cabang B, ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini hasilnya 5,2 dan cabang C totalnya 10. Nah, tugas kita rumus SSW itu tidak sampai di situ aja. Sum yang berikutnya adalah yang luarnya. Jadi kita jumlahkan, jadi rumus SSW-nya adalah ya jumlah dari ini. Nah, jadi SSW-nya kita dapat 25,2. Oke, siapa ya? Hani, aman Hani? Aman, Ibu. Oke, udah sampai mana Hani? Udah sampai jumlahin SSW-nya. Oke, sip. Sudah sampai SSW-nya 25,2 ya. Oke, kita sudah dapatkan SSB sama SSW. Nah, apa yang dilakukan berikutnya untuk, sekali lagi, untuk mendapatkan MSB? MSB, mean square between. Nah, MSB dan MSW adalah penentu dari nilai F-statnya atau F-hitungnya. MSB itu kita hitung berdasarkan apa? Berdasarkan SSB yang sudah kita dapat dan MSW kita hitung berdasarkan SSW yang sudah kita dapat. Oke, yang perlu kita tahu adalah DF between dan DF within. Nah, untuk yang sudah pernah menyimak, tinggal mengulang aja ya. Sini saya copy aja ya rumus ini ya. Itu ada di PPT ya. Mana ya?
Ini kalau teman-teman ngitung ini bla 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 ini, nah, SSW-nya dapat kan tuh 25,2 SSW-nya. Tuh ya, 25,2. Ini versi kalau mau benerannya secara step by step ya seperti ini, hitung-hitungannya gitu ya. Tapi kalau mau diringkas di Excel ya yang barusan saya sampaikan. SSW totalnya 25,2, kemudian SSB totalnya tadi berapa? 41,2 gitu ya. Oke, sudah dapat SSW, kita copy rumus MSB dengan MSW ini, kita pindahkan lah ya. Saya pindahin dulu ke sebelah. Nah, tugas kita mau menghitung mean square between dan mean square within. Nah, apa yang dibutuhkan berikutnya? Boleh info siapa ya? Siapa dong yang mau ditanya? Vanessa, Vanessa. Vanessa, Iya, ada Bu. DF between dan DF within. Masih ingat nggak caranya? Bentar, Bu. DF between dan DF within. Ayo, masih Oh, ingat nggak? Ah, eh, Kak dikurangi 1, yes. Terus? terus N dikurangi Kak. Oke, sip. Kemudian tadi ya N K dikurangi 1 sama N min K. Oke. Oke, ngopi aja ya. Ya. K itu apa? Vanessa. K itu berapa? Kak itu Hmm? jumlah cabangnya, Bu. Oke, good. Jumlah Jumlah cabang. Ada cabang A. kelasnya. Ya, betul. Cabang A, cabang B, cabang C. Artinya apa? Bu, kalau variansinya sampai 10 gimana? Ya berarti K-nya 10 gitu ya. Tidak 3 cabang tapi 10 cabang. Oke, jadi K-nya adalah 3, K min 1 berarti 3 dikurangi 1, 2 ya. Nah, kemudian DF itu DF between. Kalau secara tabel kita pakai tabel yang atas. Kalau DF within, N min K, oke kita ganti orang. Tadi siapa ya? Hertanti, Hertanti. N itu apa N? N besar. Halo Hertanti. Wah, Hertanti lagi beli sarapan kayaknya ya. Wah, Hertanti tidak muncul suaranya kemana ini? Sambil sarapan kayaknya. Kayaknya ya. Hertanti. Yang cowok-cowok, Bu, dipanggil, Bu. Oh iya, siap. Ada siapa ya? Siapa? Aryas Kusuman tuh, terus Rido, siapa lagi tuh? Muhammadnya ada Rido, 3. Rido. Mana ada Rido tadi? Ada nggak? Apa, Bu? Oh, ada lah ya. Ah, N ini besar apa itu N besar? Ya, sayangan Bu. saya nih, Bu. Ini mana ini? Hamdan, mana Hamdan juga. Nah, Yang besar adalah yang total semua cabang, Bu. total 14. sampel. Oke. Total Sampel. sampel dari ketiga cabang ya, dari semua cabang. Kalau N-nya kecil, Ya, Bu. kalau N-nya kecil apa? Ini kan N-nya besar nih. Ini kan N-nya besar ya. Kalau N-nya kecil apa? Apa dong? Yang Halo? mana, Bu? Kan? Kalau saya tanya N besar, itu kan N dari keseluruhan cabang nih. A, B, C ada 15 ya. Tapi kalau Ya, N-nya Bu. kecil, kalau N-nya kecil, itu pertanyaannya sama kayak Rahen tuh tadi.
Nomor Oh, algebra. itu Bu. Oh, total total cabang A doang misalnya 5, Bu. Oke, good. Di cabang Ya, A, di cabang A contohnya 5 doang. ya, sip. Ya. Oke, Ya, berarti Bu. udah ya tadi nyimak ya. N min K berarti 15 kurang 3, maka DF within-nya adalah 12. Nah, tinggal masukin angka. MSB-nya berapa tadi? SSB-nya 41,2 kita bagi dengan ini. Dah dapat ya, 20,6 mean square between. Kemudian MSW-nya SSW-nya tadi 5,2 dibagi 12. Dah dapat 20,6 dan 20,6 dan 2,1. Nah, silakan diikutin MSB-nya dapatnya sekian, MSW-nya sekian. MSB dan MSW. Sudah ya? Aman ya? MSB 20,6, MSW 2,1. Sekali lagi MSB dapatnya dari SSB yang udah dihitung, MSW dapatnya SSW yang sudah dihitung tadi. Oke. Nah, ini belum selesai tugasnya pemirsa. Kita harus mencari F. Nah, F itu rumusnya MSB dibagi MSW. Nah, ini saya pengen giliran. Jadi berapa F statnya? Oke, saya minta Isan deh, Isan. Mana Isan? Bu. Oke, F statnya berapa? Oh, 9,809. Oke, 9,8. Udah ya, berarti F stat atau F hitung. Oke, 9,809. Nah, kita sudah dapat F statnya 9,8. Nah, apa yang dilakukan setelah kita mendapatkan F stat dengan nilai segini, kita bandingkan dengan nilai tabel. Nilai tabelnya dari mana? Saya ambil dulu ya. Ambil dulu dari tabel. Nah, F tabel. Step berikutnya adalah bandingkan dengan F tabel. Jadi kalau teman-teman, Bu, langkahnya saya di teorinya ada 5 doang. Nah, saya kok sampai 6. Ya nggak apa-apa juga. Mau sampai 5, asalkan poin langkahnya sesuai aja. Oke, bandingkan F tabel dengan F hitung. Oke, kita tahu tadi DF-nya, oh iya, gantian aja. Biar saya ngetes sekalian. Eh, Neva, Neva. Neva mana, Neva? Tadi Ibu. Oke, tadi kita udah dapat ya. Derajat kebebasannya adalah berapa tadi? DF between? DF between-nya 2, Oke. within-nya 12. Oke, secara tabel kita lihatnya, masih ingat tabel ini? Between di atas, within di Ini di bawah. samping. Oke. Nah, kita dapatnya berapa berarti F tabelnya? 3,89. Oke. Kita membandingkan F tabel. Nilai F tabel atau F kritis ya. Nah, setelah kita lihat dari tabel ini, DF-nya 2 dengan DF-nya 12, kita dapatkan 3,89. Nah, kemudian F statnya berapa? F hitungnya. Tadi 9, gini aja lah ngitungnya. F hitung ini nah ini. Oke. Kita bandingkan F hitung dengan F tabel. Ya. F hitung dengan F tabel. Saya tinggal ngopi aja karena udah ada tulisannya, jadi maaf ya. Oke. Nah, F hitung atau F statistik atau F hitung tadi ya.
9,8 itu nilainya lebih besar dari 3,89. Oke. Nah, apa keputusannya? Kita ingat bahwa di teori sebelumnya kita sampaikan bila F tunggu ya, di sini tuh ada grafik nggak ya? Gambar gunungnya nggak ada di sini ya. Maksudnya ada. Bentar. Secara teori, nah ini ya. Oke, ini adalah daerah penerimaan. Ya, ini slide-nya kelihatan nggak? Halo? Sin, aman Sin? Ini daerah penerimaan bisa kelihatan? Bisa, Bu. Oke, ini adalah daerah penerimaan. Dan yang di luar ini, kanan dan kiri adalah daerah penolakan. Alfa itu kenapa tadi 0,05? Karena ada di dua sisi, ya, sisi kanan dan sisi kiri. Jadi kalau kita bilang alfa adalah 0,05, maka kalau alfa per 2 sisi kanan atau alfa per 2 berikutnya sisi kiri. Jadi kalau 0,05 maka alfa per 2-nya adalah 0,025. Nah, ini adalah daerah yang tadi kita hitung, ya. Tapi ternyata F apa tadi? F hitung tadi kesimpulannya apa? F hitung lebih besar dari F tabel ya. F hitung 9,8 ini lebih besar dari F tabel. Artinya daerahnya di luar yang seharusnya dari F tabel gitu ya. Maka kita bisa simpulkan karena daerahnya di luar, maka kita anggap H0-nya ditolak. Nah, sini ya. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, 9,8 lebih besar dari 3,89. Oke, 9,809 lebih besar dari 3,89, maka kita menyimpulkan bahwa H0 itu ditolak. Apa artinya? Bahwa H0 itu tadi adalah rata-rata pendapatan penjualan dari cabang A dianggap sama dengan B, dianggap sama dengan C. Oh, berarti nilainya kita kalau menolak H0 berarti kita menerima H1. Apa itu H1? Berarti kesimpulannya penjualan di cabang A itu tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Artinya ada perbedaan pendapatan, tidak adanya perbedaan rata-rata penjualan dari tiap cabang. Gitu ya. Apakah yang A lebih tinggi ataukah yang B lebih tinggi ataukah C yang lebih tinggi? Kita bisa lihat dari rata-ratanya. Lihat dari rata-ratanya tadi minimal aja ya. Kalau secara kasat mata rata-ratanya tinggian yang C nih. Nah, berarti apa strategi dari manajer penjualan ketika melihat yang C lebih tinggi? Berarti kita harus meningkatkan yang A dan B gitu ya. Atau yang C strateginya udah bener penjualannya tinggi jadi apa strateginya udah dipertahankan. Sedangkan yang lain yang masih kurang nilai penjualannya bisa ditingkatkan entah dengan diversifikasi produk atau dengan penambahan diskon dan segala macam gitu ya. Oke, itu untuk kesimpulan dari ANOVA yang sudah ada di slide. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita memindahkan Excel manual ini ke dalam Excel otomatis? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan bergerak ke Excel yang otomatisnya. Untuk ANOVA dulu ya, regresi mudah-mudahan nanti ada tambahan waktu ya. Oke, teman-teman tolong, ini kalau base-nya yang pakai, yang saya dulu aja ya, yang pakai Mac ada berapa orang? Ada nggak? Ada nggak? Karena kita akan menginstal yang sederhana dari, oke, Mariam. Oke, untuk yang pakai Mac dulu, masuk ke Tools, kita masuk Excel Add-in,
Excel add-in, sudah? Tools, add-in-nya udah? Boleh ada suaranya ya? Ibu, boleh tolong ulangin gak, Bu? Oke, Tools, Excel add-in, kita checklist dua-duanya. Analisis toolpack-nya di checklist aja, sama solver add-in-nya di checklist. Habis itu di oke. Kalau belum ditambahin add-ins, nanti munculnya di sini di bagian data, nanti di bagian data itu nggak muncul yang ini, ada tulisan data analysis di sini. Nanti ada tambahan, kalau sudah nambahin checklist 2 tadi di okein, nanti akan muncul data analysis di bagian menu data. Oke, yang barusan eh, sudah oke, muncul nggak data analysis? Muncul, Ibu. Oke, kalau saya ilangin add-on-nya, tools, ini saya ilangin ya. Nah, ini hilang ya. Tapi karena saya nambahin Excel add-in, checklist, oke, nanti muncul data analysis. Oke, nanti akan kita pakai untuk mengotomatisasi proses hitung ANOVA ini yang tadinya apa? Panjang gitu stepnya. Nanti kita akan dapat hasil SSB, SSW, FSTAT itu lebih ringkas. Gitu ya. Sekarang kita beralih ke Windows, tapi saya butuh ada yang nge-share untuk yang OS-nya Windows biar kita bisa coba rame-rame. Boleh saya stop share dulu ya. Silakan. Siapa yang mau share screen? Yang Excel? Di Cindy bisa Cindy? Nge-lag, Bu, kalau laptop ini, Bu. Ya aja Nah, Bu, boleh Bu. Nabil. Nabil bisa nggak langsung jadi apa itu? Share screen gitu. Bentar saya coba. Harus di-set dulu kayaknya. Send request. Oke, allow ya. Coba, cobaan. Oke, sudah mulai muncul start screen sharing. Nah, oke. Tapi masih setengah ini tampilannya. Taruh. Oh ya, sama. Dah. Eh, udah selesai nih hitungannya berarti ya Nabil ya. Aman ya sampai atas. Coba boleh lihat scrollannya. Udah. Oke, oke, oke. Nah, udah dapat semua lah ya. Sip. Oke, sekarang untuk yang Windows, kita masuk ke file, menu file. Ya, file itu ada option. Paling bawah option. Oke. Nah, di situ ada bagian saya kok lupa ya. Add-in. General ke bawah terus ada add-in. Bawah. Paling bawah, nomor 2 dari bawah ada add-in. Menu paling kiri. Add-in. Klik sip. Add-in-nya ambil analisis toolpack. Ya, klik. Ya, udah. Terus kita pindah ke bawah. Ada yang tulisannya Manage Excel Add-in. Paling bawah. Ada tulisan Manage Excel Add-in. Bukan di scrollan itu, tapi di bawah sebelum oke. Sebelumnya. Nah, itu ada Manage Excel Add-in. Kamu buka dulu coba. Klik. Oke, Add-in aja berarti pilih Add-in, Excel Add-in. Nah, klik. Terus habis itu go.
Go. Checklist yang tadi, analisis toolpath sama kita tadi apa ya? Ntar dulu, sebentar. Kalau di Over add-in. solver add-in, ya, ya, ya. Sama, solver add-in. Nah, dua-duanya di-okein. Nge-lag ya. Okein dulu, okein. Sip. Nah, sekarang coba lihat Nabil di bagian data, menu data. Di ribbon itu kan ada menu data tuh. Klik yang menu data. Atas. Ya, ada data analisis ya. Paling kanan, paling kanan. Nah, itu sudah muncul data analisis paling kanan. Yang ada tulisan solver sebelahnya, bawahnya. Ada, udah. Di close aja. Dah, ya, udah muncul ya. Sip. Nah, kita, berarti gantian ya. Balik lagi ke layar saya ya. Terima kasih, Nabil. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Yang Windows, aman ya? Bisa? Ada yang ketinggalan? Lupa, saya udah dilepas aja screen-nya. Ada yang ketinggalan nggak Windows? Oke, jempolnya banyak. Thank you. Lanjut. Ibu saya ketinggalan. Kan? Ya, kan? Gimana, Bill? Mau dibantuin, Bill? Suruh share screen aja. Sok, share screen. Yang ketinggalan, share screen. Sok, yang ketinggalan tadi siapa? Saya, Bu, bentar. Oke, Diva. Masuk ke file. Coba-coba pastiin dulu. Di bagian datamu ini, tab data, nggak ada tulisan analisis kan? Data analisis kan? Menu data, menu data. Menu data. Nggak ada kan? Sebelah kanan kosongan kan? Paling kanan. Nah, itu kosong kan? Setelah outline nggak ada tulisan apa-apa kan? Setelah outline. Nah, sekarang kita nambahin data analisis. File, masuk file. Option. Mana ya? Nge-lag ya kayaknya ya. Oke. Option. Terus paling bawah ada add-ins. Ya. Nah, itu analisis toolpath-nya dipilih. Klik. Itu kan masih inaktif. Kita mau aktifin gitu ya. Setelah dipilih, habis itu ke bawah yang tulisannya Manage Excel Add-in paling bawah, bukan di scrollnya, paling bawah, menu bawah yang ada tulisan tombol Go sebelum OK. Nah, Excel Add-in itu Go, klik Go. Checklist 2 itu. Sebenarnya yang atas saja cukup sih, tapi nggak apa-apa 2. Oke. Sekarang masuk lagi ke menu data. Nah, udah muncul ya, ada tambahan data analisis. Oke, udah ya. Ada yang tertinggal lagi? Kayaknya aman ya. Sip, sudah. Oke. Kita share Terima lagi kasih, Bu. sami-sami. Saya jam 9 ada ini soalnya. Ada apa itu dari perusahaan yang magang. Udah ya, berarti saya sharing lagi. Nah, cara singkat untuk menerjemahkan hitungan kita yang panjang tadi, yaitu dengan data analisis. Oke, ini kan panjang banget ya. Menghitung apa? SSB, SSW, DF, terus apa lagi? MSB, MSW, sampai ke Fstat. Nah, cara yang tadi panjang kita singkat menjadi data analisis
diklik data analisisnya, masuk ke menu data, kemudian data analisis, klik. Apa yang mau kita hitung? Nah, teman-teman karena sudah belajar tentang apa itu korelasi, nanti bisa dipakai buat korelasi. Bisa pakai apa? Regresi gitu ya. Kemudian apalagi ya? Mungkin tes-tes yang lain ya. Karena kita kan cuma 2 SKS ya, dan ini cuma sekali dalam 1 semester aja. Jadi kita nggak bisa banyak hal yang kita explore ya. Kayak ada kovarian, ada deskriptif. Nah, ini kalau nanti teman-teman pakai deskriptif lebih mudah lagi. Kayak kemarin kita punya data-data contoh. Ada tugas statistika deskriptif, misalnya. Nah ya, pemusatan data. Nggak usah lah ya. Kalian coba sendiri aja lah ya. Nah, kita pakai analisis berikutnya adalah ANOVA. ANOVA single factor aja. ANOVA single factor kita ambil. ANOVA single factor kita ambil, kita okein. Oke. Nah, kita lihat teman-teman nanti lihat baik-baik ya. Tolong disimak baik-baik. Input rank kita ambil datanya ini itu. Tunggu. Kayaknya harus dari atas. Cabang A, cabang B, cabang C, ranknya kita ambil dari atas. Kemudian labelnya inverse row, kan ini kan label ya. A, B, C itu kan label. Checklist, oke. Kemudian output ranknya kita pilih, klik. Kita mau taruh di mana? Kita simpen di mana ya? Sebelah sini lah ya. Nah, sini. Oke. Habis itu, apalagi sih? New worksheet play, nggak usah, ini aja. Tadi input ranknya adalah cabang A, cabang B, cabang C. Kita select sampai bawah. Kemudian label inverse row-nya kita checklist. Apa maksudnya? Yaitu untuk melabelkan A, B, dan C-nya. Kemudian output ranknya kita mau taruh di sebelah mana. Habis itu kita okein. Nah, ini adalah ANOVA single factor ya, dengan nilai yang kita tadi hitung panjang banget gitu ya. Oke, kita lihat. Cabang A dengan 5 sampel, N-nya 5, N-nya 5, N-nya 5 untuk yang A, B, C. Kemudian sum itu 70, 77, dan 90. Sum itu kita menghitung kalau ini kita sampai sini, sumnya adalah 70, yang B 77, yang C 90. Oke, kita butuh itu enggak? Butuh untuk average-nya aja. Nah, average-nya dari mana? Average-nya ini tadi, yang udah kita hitung. Cabang A, B, C, 14, 15, dan 18. Oh, ini harusnya di sini ya. Nah, biar enak. Biar kelihatan juga. Tapi ini kan soal ya. Gini ya. Nah, 14, 15, dan 18. Oke, kita dapatkan. Kemudian variansnya dari masing-masing data adalah 2,5, 1,3, dan 2,5. Ada variansinya. Oke, kemudian karena kita mau menghitung ANOVA, maka, between groupnya, sum square-nya udah kita dapat nih, 41,2. Sama nggak angkanya? Sama ya. Within groupnya 25,2. Sama. Kemudian, DF-nya sama tadi, 2 sama 12. Gitu, 2 dan 12. MS-nya, mean square between. Tadi berapa mean square? 20,6, MSW-nya 2,1. 20,6, 2,1. F statnya berapa tadi? 9,809. 9,809. Nah, p-value ini nanti kalian pelajari, itu ya, p-value itu apa ya? Nah, ada teorinya ya untuk menghitung p-value itu. Nah, di sini nanti ada ininya. Oh iya, saya bagi aja lah. P-value. Tar. Nah, nih. Oke, p-value. P-value itu untuk menandakan hasil kesimpulan kita. Nah, untuk alfa yang 5%, p-value itu jika kurang dari 0,05, kita lihat p-value-nya berapa?
0,0029. Kalau di sini p-value-nya dianggap lebih dari 0,05 atau kurang? Ayo, p-value berapa? Lebih dari 0,5 atau kurang? Dari 0,05? Kurang. Kurang. 0,05 itu alfanya ya, maksudnya ya, 0,05. Nah, karena dia kurang dari 0,05, kita bisa simpulkan bahwa ada perbedaan signifikan. Artinya apa? H0-nya ditolak. Artinya H0, sorry, mu1 atau rata-rata 1 dengan yang kedua dengan yang ketiga itu berbeda. Ya, gitu ya. Nah, ini ya, kita bisa simpulkan dari p-value bahwa ada perbedaan signifikan antara cabang A, cabang B dengan cabang C. Gitu ya. Sini, kita tandai. Nah, p-value-nya segini. Oke, artinya sudah langsung ada perbedaan. Atau tadi kita menghitung F kritis atau F tabelnya 3,89 ya, 3,885 atau 3,89 kita dapat dari F tabel 3,89. Kita lihat F statistiknya lebih besar dari F hitung. Ya, secara hitungan juga sama ya, F statistik lebih besar daripada F hitung. Oke, maka H0 ditolak. Gitu ya, atau menolak H0. Oke, atau secara p-value-nya ada perbedaan signifikan sehingga H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Oke, begitu. Aman? Ini versi summary-nya. Jadi kalau teman-teman ada yang pakai apa itu? SPSS itu bisa juga, gitu ya. Wih, Terus kalau mantap, Bu. kalau nah, ini mungkin saya perlu diajarin nih pakai Python dan segala macam. Oke. Ya, yang Windows aman? Ketinggalan nggak? Sama aja lah kayaknya ya kalau udah diinstal mah. Oh, kalau ini total mah total ini ya, between sama within ya. DF mah total DF between sama within. Oke, MS-nya sama, ini sama, semua sama, gitu ya. Terus kita dapatkan F-stat-nya dan F-tabelnya udah ada. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada yang ketinggalan boleh nanya, silakan. Ibu Cinta mau nanya, Bu, tadi Boleh, boleh, ketinggalan. boleh. Yang yang output range-nya itu dari mana tadi, Bu? Oke, output rank. Data analisis, ini coba ya. Output rank itu kita mau narok si hasil kita mau ditaruh di sel yang mana, intinya itu. Supaya nggak Oh, numpuk, supaya nggak numpuk dengan hitung-hitungan yang lain. Saya tadi oh, naruhnya di sini gitu. oke, Bu, makasih, Nah, Bu. cuma naruh letaknya aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ibu, saya mau Yap, nanya. ya boleh. Berarti nanti untuk tugas ngerjainnya harus manual dulu kan, Bu? Atau Saran saya iya, biar kan? kalau di Word kan berarti teman-teman menghitung versi tulisan ya. Nah, kalau kalau bisa sih tulisannya ada, Excel-nya ada, terus ada versi yang ringkasnya ini, gitu ya. Kalau di kelas saya kayaknya di Excel semua langsung, di Excel yang tadi kayak gini, kemudian sama Excel yang ini. Terus nanti yang tambahan Python atau Kaggle atau apapun, gitu ya. Oke, Ibu, Ya, makasih. ya sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Aman ya, ini baru ANOVA aja. Tapi saran saya karena tadi regresinya udah, nih misalkan ada soal regresi ya. Regresi itu apa kita punya data ya. Regresi itu sebenarnya kan semua teman-teman bikinnya di buku tulis ya. Nah, kita eh, ada data nih, misalkan ada jam belajarnya, ada yang belajar 1 jam, ternyata nilainya 55, terus ada yang 3 jam, nilainya 65 dan seterusnya. Kita lihat dulu polanya. Kalau lihat polanya seperti ini, kita petakan dalam apa grafik, lihat nih, oh ternyata dia datanya linear nih. Oh, berarti kita bisa pecahkan dengan regresi linear, gitu ya. Setelah kita lihat pola linearitasnya ternyata linear, kita bisa pecahkan dengan rumus yang teman-teman sudah dapat di kuliah, di slide ya. Kita ke regresi ya. Oke, regresi rumusnya ini ya, Y sama dengan A plus BX ya.
Oke, dengan data-data yang B-nya seperti apa, A-nya seperti apa, kita balik ke Excel. Saya nggak akan nyontoin lagi ya, mungkin saya memperlihatkan saja. Oke, B-nya apa, A-nya apa, rumusnya. Nah, si Excel-nya itu tugasnya adalah menerjemahkan rumus ini supaya lebih cepat gitu ya. B-nya berarti XI min X bar. XI itu adalah data kita, X bar itu adalah rata-rata, average. Nah, average dari si X. Saya mindahin ke sini untuk lebih biar enak ya, ke samping ngitungnya. X barnya 3, 3, 3, dan seterusnya diperoleh dari ini. Y-nya 65 diperoleh dari ini. Kemudian, karena kita butuh menghitung XI min X bar, maka kita X barnya berapa? XI-nya berapa? 1 dikurangi X barnya yang 3 ini, hasilnya sekian. Terus kita hitung sampai data kesekian. YI min Y bar, nah Y-nya, datanya kita ambil, udah sampai. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, XI min X bar itu kita kalikan dulu, yang atas dulu ya. XI min X bar ini dikali ini, berarti tinggal kali aja data ini dikali data ini, data ini dikali data ini, sampai data ini dikali data ini. Oke, karena ada pertanyaannya disuruh ada rumusnya disuruh menjumlah, berarti kita jumlahin sum. Ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini. Dah gitu. Kemudian yang bagian sisi bawah gimana? Sisi bawah ya tetap dikerjain. Nah, sisi bawahnya berarti XI min X bar tapi dikuadratin. XI min X bar yang mana ya? Yang ini ya. Data ini dikuadratin. 4, 1, 0, nah, seterusnya. Dan ada permintaan di sum, berarti dijumlahin. Dah, dari atas sampai bawah dijumlahin. Kecepatan ya saya yang jelasinnya ya. Maaf ya. Nah, terus kita mencari nilai B. Nah, B itu dari mana? Ya udah, karena permintaannya sum yang atas dibagi sum yang bawah, kita udah punya nih hitungannya. Atas kurangi yang bawah. Oke. Dah, hasilnya B sekian. A-nya dari mana? A-nya ambil dari mana? Rumus. Y bar sama X bar. Tadi kan kita punya Y barnya 65 rata-rata. Kita punya X barnya 3, atau yang ini ya, 65 atau 3 ya. Kemudian B-nya kita punya angka 5. Kita tinggal masukin aja. Dah, sampai sini dapatlah A plus BX-nya. Kalau pertanyaannya tadi, ini kan 75 ya. Jika, kan Y itu kan tergantung dari X ya. Kalau X-nya berapa, Y-nya akan mengakibatkan berapa. Kalau tidurnya 7,8, tidurnya itu, ini kan 5 jam. Pertanyaannya, kalau saya tidurnya 7,8 jam, kira-kira dapat nilai berapa ya? Kalau 5 jam aja 75 gitu ya, kalau 4 jam ada 70, maka kalau 7,8 jam saya bakal dapat nilai berapa? Tinggal masukin, Y sama dengan A plus BX, ya ini selebihnya rumus manual lagi. Nilainya 8,9, tinggal masukin angka yang tadi rumus 50 plus 5X. Begitu. Nah, yang mau ditunjukkan adalah cuma mau menunjukkan nilai si korelasi, si interceptnya aja. Nih ya, interceptnya sama koefisien yang A. Ini ya. Jadi cuma dapat di sininya aja kalau regresi. Kita cuma dapat. Nah, sisa-sisanya harus dianalisis lagi karena ini kita nggak cari ANOVA, kita cari regresinya aja. Kemudian interceptnya kita dapat 50 karena pakai rumus yang tadi, pakai data analisis tapi ngambilnya yang klik. Ambilnya yang regresi. Regresi. Nah, ini regresi. Gitu ya. Nah, kita cuma bisa dapat nilai A dan B, 50 itu nilai B-nya, nilai A-nya. Kemudian yang koefisien yang nilai B-nya adalah 5. Gitu. Begitu juga dengan Pearson. Pearson ada ya. Nah, Pearson itu rumusnya kan panjang nih, teman-teman. Nah, gimana menerjemahkan rumus yang XY tadi supaya di Excel itu cepet? Ya udah tinggal masukin aja sebenarnya. XY-nya berapa? Ya, angkanya ini totalannya dulu, ini totalannya dulu. XY-nya berarti kalau ditanya XY berarti X dikali Y. Ini dikali ini hasilnya ini. Kalau ditanya
X di sum berarti yang ini. Gitu ya. Kalau ditanya Y yang di sum berarti yang ini. Gitu ya. Kalau ditanya N dikali ini, ya berarti N dikali jumlah yang ini. Nah, X kali Y dijumlahin, dapatlah. Kalau ditanya X kuadrat, berarti X-nya harus dikuadratin dulu. Nah, datanya dapat, dikuadratin, dan seterusnya. Kemudian, kalau yang ditanya adalah jumlah X, tapi dikuadratin. Nah, berarti dijumlahin dulu baru dikuadratin. Nah, ini contohnya. X bar, X yang sudah dijumlahkan yaitu si 15 baru dikuadratin ya 225 dan seterusnya Y yang dikuadratin yaitu 900. Tinggal masukin rumus aja. Nah, masukin yang atas berapa, yang bawah berapa, tinggal kalau akar kan, kalau kita mau pakai rumus, akar itu kan pangkat 1/2 atau SQRT. Kalau di sini. Ini saya pakainya pangkat yang ya, ini ya akar ya. Teman-teman pakai akar. Kalau mau pakai akar pangkat setengah ya atau pakainya SQRT. Sini ya, SQRT. Jadi si akar. Gitu ya. Oke. Nah, hasilnya kalau kita udah jumlahin, hasilnya R-nya 1. Atau korelasinya sempurna kalau di tabel. Terus, ini ada nggak ininya? Nah, ini. Kalau pakai tadi data analisis, kita bisa lihat contohnya kalau hitungan manual Excel-nya 0,5 sekian, maka XY-nya berapa korelasinya? Nih, ini hasilnya. Hasil dari dari ini, tapi yang korelasi. Gitu. Gitu ya. Nanti korelasi diokein, input rank-nya tinggal ambil aja rank dari X sampai Y, gitu ya. Kemudian labelnya mau dipakai nggak? Pakai aja labelnya buat tahu X mana, Y mana. Kemudian output rank-nya kita taruh aja tempatnya di mana, gitu ya. Nah, habis itu kita akan bisa melihat bahwa korelasinya ada di sini. X dengan Y itu adalah sama dengan hasil hitungan manual kita. Sini, 0,547. Nah, pakai data analisis hasilnya sama 0,5477. Begitu. Ya, itu korelasi. Jadi intinya itu, teman-teman, saya nggak akan ngasih Excel ini, ya, nggak akan ngasih data Excel, tapi saya udah recording. Jadi kalau mau coba, coba sendiri aja ya, dengan data yang sudah dijembrang begini. Kata kuncinya adalah ketika kita mau membagi, mengali, dan seterusnya, kita harus teliti dalam Bu, saya nggak mau pakai yang baris-baris segini panjangnya. Saya mau Excel yang langsung. Ya, teman-teman harus aware dengan kurungan yang banyak itu, gitu ya. Jadi harus teliti dalam urusan kurungannya, gitu ya. Tapi kalau kita pakai yang versi dijembrang per kolom gini, itu lebih memudahkan. Tapi kalau ada yang biasa tadi, saya mau sekali jalan, pakainya sama dengan buka kurung, tutup kurung, dan seterusnya, itu silakan aja, boleh. Ya gitu dari saya, ada pertanyaan? Aman ya? Jadi nanti Tubes bisa mengerjakan hitungannya di Word-nya, terus ditambah Excel-nya, ditambah yang versi data analisis yang tadi. Gitu. Kalau pakainya ANOVA, pakainya regresi bisa, pakainya Pearson bisa. Yang lain saya belum ngulik lagi ya. Gitu. Oke, itu dari saya Pak Gondo. Ya, Bu Omah, gimana? Sudah sampai regresi? Udah ya. Kalau regresi pakai tools juga ya? Pakai tools, pakai apa itu namanya? Add-on bisa ya? Bisa, bisa. Tapi kita cuma dapetin nilai A sama B-nya aja. Oh, oke. Sebentar. Tapi kalau regresi sih ini nggak terlalu Regresi nggak terlalu susah karena tinggal kompleks karena ya X
dikuadratkan X dikali Mm-mm. Y Mm-mm. kuadrat gitu kan ya. Iya, cuma ngejembrangin aja ini ke kolom-koloman supaya lebih lebar aja. Tapi nanti kalau ngerjain tugas jangan nulis X bar ya, teman-teman. Gunakan equation di Equation. sini. Nah, sekalian diajarin, Bu. Eh, atau simbol, pakai simbol ya, nulisnya pakai simbol. Kayak gini tadi. Jadi nanti jangan ngerjainnya jangan H0 mu nulis kan ada yang nulisnya mu tuh MIU gitu ya. Nah, gunakan simbol kayak gini ya. Jadi rapi nulisnya. Kalau ini kan versi di kelas aja jadi versi cepat. X bar ya udah cari aja equation yang X bar ataupun pakai simbol yang X atas itu ya. Kayak gini. Gitu. Ya. Nah, itu yang tadi regresi, kita bisa pakai yang data analisis paling ketemunya di sini koefisiennya sama interceptnya yang Intercept A-nya 50, 50 plus kemudian 5X B-nya gitu ya. 5. Heeh, kita dapat di sininya. Kita nggak nganalisis sampai perhitungan standar error dan segala macam. Itu enggak usah, iya. Heeh, heeh. Ya, begitu. Oke. Aman-aman? Sudah ya? Ada yang mau ditanyain? Boleh. Silahkan teman-teman nih, mumpung rumah bisa loh. Kalau ada yang ketinggalan tadi, enggak apa-apa juga ditanyakan. Mm-mm. Boleh. Oke. Udah ya? Nggak ada ya? Oke, berarti udah bisa Oke. semua, Pak. Ini aman kayaknya ya. Tapi sekali lagi tadi saya nggak akan ngasih Excel-nya. Jadi teman-teman silakan punya soal apa, tinggal diuji coba aja pakai rumus yang ada. Intinya mah rumusnya dipahami, apa butuhnya taruh tabelnya, apa butuhnya taruh di tabelnya gitu. Ya, jadi apa? Pinter-pinter memahami ini aja apa equationnya, rumus-rumusnya. Jadi menerjemahkan rumus ini maksudnya apa ya? SSW juga apa ya? Nah, seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup. Yang eh, ini mungkin tambahan karena nemu di Google, jadi saya tinggal screenshot, nggak ngetik gitu ya. Tapi teman-teman boleh ini nanti di apa ya, di screenshot aja sendiri ya, bahwa ada perhitungan ini tuh untuk mempercepat proses kita dalam mencari hasil hipotesisnya. Gitu ya, p-value. Oke, dari saya mungkin cukup. Nanti kalau recordingnya saya kirim aja lah ya. Sudah cukup, Bu ya. Ya.